Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Pemuji, yang terhormat dosen pembimbing 1, yaitu Bapak Profesor Dr. Iketut Sudiardita MSI, yang terhormat dosen pembimbing 2, Ibu Profesor Dr. Dewi Siswita MSc. Perkenalkan, saya Freddy Marbun, mahasiswa Magister Manajemen Angkatan 2020, kelas eksekutif. Izinkan saya Bapak dan Ibu sekalian untuk mempresentasikan seminar proposal tesis saya yang berjudul Motivasi, Memediasi, Pengaruh Gaya Kepemimpinan, dan Pengembangan Karir dan Dampaknya Terhadap Kinerja pada Rumah Sakit XYZ. Pada seminar proposal penelitian saya ini terdiri dari 3 bab. Bab pertama, pendahuluan, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Sedangkan bab 2 terdiri dari telah pustaka dan perumusan hipotesis. Sedangkan bab ketiga adalah metode penelitian. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Rumah sakit sebagai fasilitas kesehatan sosial paripurna yang terintegrasi keseluruhan sistem pelayanan kesehatan yang melayani pasien. Menurut Purnami tahun 2017, pencapaian kinerja dalam sebuah organisasi sangatlah tergantung kepada kualitas sumber daya manusia yang dimiliki, di mana kualitas sumber daya manusia tersebut sangatlah dibutuhkan, di mana semakin tinggi sumber daya manusia tersebut, maka semakin tinggi pula kinerja yang dimiliki dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Rumah sakit XYZ sebagai salah satu rumah sakit swasta yang berada di Jakarta Timur yang bergerak di bidang jasa pelayanan kesehatan yang memiliki tantangan berat dalam menghadapi penyedia jasa kesehatan lainnya, di mana salah satu bentuk fasilitas kesehatan sosial dan pelayanan publik bidang jasa pelayanan tertentu harus memiliki pelayanan yang terbaik dan berkualitas. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 bahwa penilaian kinerja unit pelayanan publik yang dilakukan adalah salah satunya proporsionalisme sumber daya manusia atau SDM. Menduduki urutan kedua dalam bobot penilaian kinerja, sehingga rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan harus bijak dan merancang strategi bagi segi sarana maupun sarana serta sumber daya manusianya. Berdasarkan laporan kinerja Rumah Sakit XYZ juga terlihat bahwa terjadi penurunan kinerja pegawai mulai tahun 2019, 2020, dan 2021, di mana indikator penilaian kinerja tersebut dimulai dari tanggung jawab, motivasi, dan kinerja. Maka, berdasarkan indikator penilaian kinerja tersebut, penulis melakukan prasurvei terhadap 20 orang responden, di mana variabel yang dinilai adalah gaya kepemimpinan, pengembangan karir, motivasi, kompensasi, lingkungan kerja, dan kompetensi. Dari 6 variabel tersebut, maka penulis mendapati 3 variabel yang cukup tinggi, diantaranya gaya kepemimpinan sebanyak 13 responden, motivasi sebagai 9 responden, dan pengembangan karir sebanyak 8 responden. Untuk itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Rumah Sakit XYZ dengan berjudul Motivasi, Memediasi, Pengaruh Gaya Kepemimpinan, dan Pengembangan Karir, dan Dampaknya Terhadap Kinerja Karyawan. Pembahasan selanjutnya adalah rumusan penelitian. Pada penelitian kali ini, penulis mendapati 7 rumusan penelitian. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh gaya kepemimpinan terhadap motivasi karyawan Rumah Sakit XYZ? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh pengembangan karir terhadap motivasi karyawan Rumah Sakit XYZ? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan Rumah Sakit XYZ? Ya, sedangkan yang keempat adalah apakah terdapat pengaruh pengembangan karir terhadap kinerja karyawan Rumah Sakit XYZ.
Pertanyaan peneliti yang kelima adalah, apakah terdapat pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan rumah sakit XYZ? Sedangkan pertanyaan peneliti yang keenam adalah, apakah terdapat peran motivasi kerja dalam memediasi pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan rumah sakit XYZ? Sedangkan pertanyaan yang ketujuh adalah, apakah terdapat peran motivasi kerja dalam memediasi pengaruh pengembangan karir terhadap kinerja karyawan rumah sakit XYZ? Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini ada 7. Yang pertama adalah untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan terhadap motivasi karyawan rumah sakit XYZ. Yang kedua adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pengembangan karir terhadap motivasi karyawan rumah sakit XYZ. Sedangkan tujuan penelitian yang ketiga adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan rumah sakit XYZ. Yang keempat adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pengembangan karir terhadap kinerja karyawan rumah sakit XYZ. Sedangkan tujuan penelitian yang kelima adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan rumah sakit XYZ. Yang keenam adalah untuk mengetahui apakah terdapat peran motivasi kerja dalam memediasi pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan rumah sakit XYZ. Sedangkan yang ketujuh adalah untuk mengetahui apakah terdapat peran motivasi kerja dalam memediasi pengaruh gaya kepemimpinan dan pengembang karir terhadap kinerja karyawan rumah sakit XYZ. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini ada dibagi dua. Yang pertama, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis adalah diharapkan dapat menambah referensi dalam penerapan sumber daya manusia yang lebih mendalam serta menambah pengetahuan baru tentang sumber daya manusia khususnya di rumah sakit. Sedangkan manfaat praktis adalah diharapkan menjadi sarana dalam penerapan ilmu dan teori yang diperoleh dalam pengembangan sumber daya manusia serta memberikan informasi berharga bagi rumah sakit. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu bab 2, telah pustaka dan perumusan hipotesis. Pada telah pustaka yang pertama adalah kinerja karyawan. Menurut Aquinas 2009 dalam bukunya bahwa performance is about behavior or what employees do, not about what employee product or the outcome of the work. Artinya bahwa kinerja adalah tentang perilaku atau apa yang karyawan lakukan, bukan tentang apa yang dihasilkan karyawan atau hasil pekerjaan mereka. Senada dengan Akin, menurut Nawawi tahun 2017 menyatakan bahwa kinerja adalah pencatatan hasil atau perilaku yang dicapai dalam melaksanakan fungsi khusus suatu pekerjaan atau kegiatan bersama dalam satu periode tertentu dalam perusahaan. Sedangkan menurut Rifai tahun 2009 menyatakan bahwa kinerja adalah perilaku yang nyata dari setiap orang dalam representasi prestasi kerja dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Maka peneliti merangkum bahwa kinerja karyawan merupakan suatu hasil atau prestasi kerja yang diperoleh oleh karyawan dalam pekerjaannya sesuai dengan hasil fungsi, tanggung jawab, serta kriteria selama satu periode pekerjaan di perusahaan atau organisasi. Indikator kinerja karyawan di mana variabel menurut Purnomo tahun 2020 dan Sutrisno tahun 2006, di mana terdapat 5 dimensi. Yang pertama adalah quality of work, di mana indikatornya adalah hasil kerja yang diperoleh, kesesuaian hasil kerja dengan tujuan organisasi, manfaat hasil kerja. Sedangkan dimensi yang kedua adalah promptness, di mana indikatornya adalah pemetaan rencana kerja, ketepatan rencana kerja dengan hasil kerja, ketepatan waktu dalam melaksanakan tugas. Sedangkan dimensi yang ketiga adalah inisiatif, di mana indikatornya adalah pemberian ide atau gagasan dalam berorganisasi. Sedangkan yang kedua adalah penyelesaian masalah. Dimensi yang keempat adalah capability, di mana indikatornya adalah kemampuan yang dimiliki, keterampilan yang dimiliki, kemampuan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Dimensi yang terakhir yang kelima adalah communication,
di mana indikatornya adalah komunikasi internal atau komunikasi di dalam organisasi. Yang kedua adalah komunikasi eksternal atau komunikasi di luar organisasi. Sedangkan indikator yang ketiga adalah relasi dan kerjasama dalam pelaksanaan tugasnya. Pembahasan telah pustaka yang kedua adalah gaya kepemimpinan. Menurut Gandolfi dan Stone tahun 2018 berpendapat bahwa gaya kepemimpinan dalam suatu organisasi sangatlah penting sebagai proses mempengaruhi orang sehingga berusaha untuk mencapai tujuan tertentu. Senada dengan pendapat Gandolf dan Stone tahun 2018, menurut Daniel dan Boyat-Gis tahun 2006 bahwa gaya kepemimpinan adalah suatu norma perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain seperti yang orang lihat. Sedangkan menurut Agustin tahun 2020 menyatakan bahwa gaya kepemimpinan adalah suatu pola tingkah laku tertentu yang digunakan oleh pemimpin atau seseorang untuk mempengaruhi perilaku orang lain dalam mencapai visi, misi, dan tujuan dalam organisasi. Maka peneliti merangkum gaya kepemimpinan merupakan suatu pola para pemimpin yang mampu mempergunakan wewenangnya dan mempengaruhi perilaku dan sikap bawahannya supaya mau bekerja giat serta termotivasi untuk mencapai tujuan dalam organisasi. Indikator gaya kepemimpinan selanjutnya, menurut Hasibuan 2006 dan Kumalada Agustin tahun 2018, di mana ada 3 dimensi. Yang pertama adalah kepemimpinan otoriter, di mana indikatornya adalah pengambil alihan keputusan, pembagian tugas yang ketat, pemimpin yang bersifat subjektif, pengawasan yang ketat. Sedangkan dimensi yang kedua adalah kepemimpinan delegatif, di mana indikatornya adalah tugas dan wewenang, pengambilan keputusan, bebas berpendapat. Sedangkan dimensi yang ketiga menurut Hasibuan 2016 ini adalah kepemimpinan partisipatif, di mana indikatornya adalah komunikatif, arahan atau perintah, pelibatan langsung, backup atau follow up, responsif, bekerja sama, transparan, kritik, dan saran. Pembahasan telah pustaka yang ketiga adalah pengembangan karir. Menurut Mondi tahun 2003 berpendapat bahwa pengembangan karir berperan penting dalam memelihara angkatan kerja yang termotivasi dan berkomitmen. Sedangkan menurut Dessler tahun 2010 bahwa pengembangan karir juga dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas yang berkontribusi pada eksplorasi, pemantapan, dan keberhasilan dalam memenuhi karir seseorang. Sedangkan menurut Mangkunegara tahun 2017, bahwa pengembangan karir adalah aktivitas kepegawaian yang membantu karyawan merencanakan karir masa depannya, mereka di perusahaan atau organisasi, agar perusahaan dan pegawai yang bersangkutan dapat mengembangkan diri secara maksimum. Maka peneliti merangkum bahwa pengembangan karir adalah suatu proses dalam meningkatkan kemampuan seseorang karyawan untuk mencapai tujuan dan sasaran karirnya di suatu organisasi atau perusahaan. Indikator pengembangan karir selanjutnya menurut Siagian tahun 2015 dan Sutrisno tahun 2016, di mana ada 5 dimensi. Yang pertama, perlakuan yang adil dalam berkarir, di mana indikatornya adalah tidak memihak, keputusan yang adil, pembagian tugas yang adil. Sedangkan dimensi yang kedua adalah kepedulian pada atasan, di mana indikatornya adalah dapat dipercaya, perhatian, ketelitian. Dimensi yang ketiga adalah informasi peluang promosi, di mana indikatornya adalah pemberian informasi, adanya peluang promosi, persaingan kompetitif. Sedangkan dimensi yang keempat adalah adanya minat dipromosikan, di mana indikatornya adalah menyangkut mengikuti pelatihan. Terus indikator yang kedua adalah peningkatan jenjang karir. Dimensi yang terakhir atau yang kelima dalam indikator pengembangan adalah tingkat kepuasan, di mana indikatornya adalah tidak ada tekanan, dan yang terakhir adalah target kerja tercapai. Selanjutnya, telaah pustaka yang keempat adalah motivasi kerja. Menurut Robin tahun 2002 menyatakan bahwa motivation is the willingness to expand high level of effort for the purpose of the organization, which is conditioned by the ability of
and offer to meet individual need. Sedangkan menurut Ivan Sepik, John et al. Tahun 2007 menyatakan bahwa motivasi kerja adalah seperangkat sikap yang mengarahkan, menggerakkan, serta menopang perilaku seseorang untuk mencapai tujuan bekerja. Sedangkan menurut Griffin tahun 2008 menyatakan bahwa motivasi adalah sebuah proses yang mempengaruhi kebutuhan dalam diri serta menggerakkan dengan giat serta memelihara. Maka peneliti menyimpulkan bahwa motivasi kerja adalah suatu proses di mana kebutuhan mendorong seseorang untuk melakukan, menggerakkan serangkaian kegiatan yang mengarah demi tercapainya tujuan tertentu dan tujuan organisasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Selanjutnya adalah indikator motivasi, di mana variabel menurut Avandi tahun 2018 dan Kadarisman tahun 2012, di mana ada 5 dimensi. Yang pertama, balas jasa, di mana indikatornya adalah fasilitas penunjang, upah, keselamatan, dan kesehatan. Sedangkan dimensi yang kedua adalah kondisi kerja, di mana indikatornya adalah lingkungan kerja yang kondusif, lingkungan kerja yang nyaman. Sedangkan dimensi yang ketiga adalah prestasi kerja, di mana indikatornya adalah kualitas kerja, pengetahuan kerja, penyesuaian kerja. Dimensi yang keempat adalah pengakuan dari atasan, di mana indikatornya adalah pujian, koreksi, dan perbaikan. Dimensi yang terakhir adalah pekerjaan itu sendiri, di mana indikatornya adalah dukungan dari rekan kerja. Sedangkan yang kedua adalah berkomunikasi dengan selanjutnya adalah perumusan hipotesis. Model penelitian. Model penelitian terlihat dalam gambar seperti berikut, di mana variabel independen ada 2, yaitu gaya kepemimpinan atau yang disingkat dengan X1. Sedangkan pengembangan karir, yang variabel independen kedua adalah pengembangan karir yang disingkat dengan X2. Sedangkan variabel dependen atau kinerja karyawan disingkat dengan Y. Sedangkan variabel intervening adalah motivasi kerja yang disingkat dengan Z. Selanjutnya adalah hipotesis penelitian. Berdasarkan uraian kerangka teoretik, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut. Hipotesis 1 atau yang disingkat dengan 1, di mana pernyataan adalah terdapat pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Sedangkan hipotesis yang kedua adalah H2, terdapat pengaruh pengembangan karir terdapat kinerja karyawan. Hipotesis yang ketiga atau disingkat dengan H3 adalah terdapat pengaruh gaya kepemimpinan terhadap motivasi kerja. Sedangkan hipotesis keempat atau disingkat dengan H4 adalah terdapat pengaruh pengembangan karir terhadap motivasi kerja. Hipotesis yang kelima atau disingkat dengan H5 adalah terdapat pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Hipotesis keenam adalah atau disingkat dengan H6, terdapat peran mediasi motivasi kerja dalam pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Hipotesis yang ketujuh atau disingkat dengan H7 adalah terdapat peran mediasi motivasi kerja dalam mempengaruhi pengembangan karir terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya, bab 3, metode penelitian. Selanjutnya, metode penelitian. Dalam metode penelitian yang digunakan peneliti adalah yang pertama, tempat, di mana tempat dalam meneliti adalah karyawan rumah sakit XYZ yang berlokasi di Jakarta Timur. Yang kedua adalah jenis penelitian, di mana penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif verifikatif yang bertujuan untuk menggambarkan benar atau tidaknya fakta-fakta yang ada serta menjelaskan tentang hubungan antar variabel yang diteliti dengan mengumpulkan data, mengolah, menganalisis. Sedangkan metodenya adalah mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih, atau metode yang digunakan dalam menguji kebenaran dari suatu hipotesis menurut Sugiono tahun 2015. Yang ketiga adalah populasi, di mana populasi yang diteliti adalah 110 responden yang bekerja di rumah sakit XYZ. Sampel yang keempat, di mana sampel penelitian adalah menggunakan proportional random sampling, artinya pengambilan sampel dari anggota populasi dengan menggunakan cara acak tanpa memperhatikan strata dalam populasi tersebut.
Yang terakhir, yang kelima adalah teknik analisis data, di mana metode analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah komponen atau variable based structural equation model atau SEM dengan menggunakan program Parcelless Sequer atau Smart PLS versi 3.2.8 atau dengan menggunakan skala Likert. Demikianlah presentasi seminar proposal saya yang berjudul Motivasi, Memediasi, Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Pengembangan Karir dan Dampaknya Terhadap Kinerja Karyawan pada Rumah Sakit XYZ. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Dewan Penguji dan dosen pembimbing yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan proposal penelitian saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.